大家早上好，大家都用餐了吗？Ya, selamat pagi teman-teman semua. Apakah teman-teman sudah makan？大家都用餐了吗？好，大家这个星期过得好吗？Apa kabar teman-teman dalam minggu ini？我希望大家都健康，然后一切都顺利呀。Semoga teman-teman semua sehat dan dilancarkan dalam urusannya。Baik，我们最后一次是到哪了？Kita terakhir sampai di mana？同学们还记得吗？Teman-teman masih ingat ya? Sambil saya share bahan ya untuk hari ini。我记得是最后一次是我们练习自我介绍，对吧？Ya, terakhir sepertinya kita pada latihan memperkenalkan diri ya. 等一下，saya kelewatan ya, sebentar, 等一下。Latihan memperkenalkan diri. Oh, 是不是到了40页 halaman 40? Benar nggak teman-teman? Teman-teman masih ingat terakhir kita sampai di halaman 40 atau sudah lebih maju lagi? 好的，我先看一下啊。Oke ya, pagi ini sudah ada Pak Suyosan, ada Ibu Nani ya, jelas ya. 早上好, Pak Suyosan. Baik, 清楚ya Bu Irma, sudah ketikannya udah benar. Ibu Ita, 早上好，早安老师、班长和朋友们。OK ya, udah benar. 再来是Pak Andreas, 你好ya. 大家早安 ya, ketikannya juga sudah benar. Ada Ibu Sylvia, Ibu Shirley, 很好老师。OK ya, tadi saya tanya 大家这个星期都好吗？这个星期过得好吗？Ya, apa kabar maksudnya ya? Jadi jawabnya 很好。Baik, kita lanjut. Ada Ibu Cai Taoyin, 早上好老师、班长和朋友们。OK ya, sudah benar. Ada 早上好 dari Ibu Judy. Ibu Ita ya, 吃了 sudah makan ya. 好，吃了老师，你呢？我也吃了，谢谢你。再来 Ibu Siska ya, 早上好 ya. Oke, ketikannya sudah benar. 挺好的 ya, 挺好的 itu artinya 很好 ya, cuma pakai 挺什么什么好的gitu ya. Jadi belakangnya perlu ada 的，挺好的 gitu ya, artinya sama dengan 很好。再来 Ibu Irma 用餐了早上好老师 ketikannya juga sudah benar, ada Pak Sofian。你好老师，好久不参加了。好，没关系，欢迎你参加呀。Welcome back 呀吧。再来是Ibu Lenny 呀，我还行，老师还没吃。OK，好的，谢谢大家的反应，terima kasih buat responnya。我们来看一下我们的教材呀，kita langsung masuk ke materi kita。大家还记得吗？我们最后一次是到哪儿了？Terakhir sampai di mana？等一下，halaman 21 ya。哦，OK，好的。上星期到今日语法22号24页 21. Tapi Bu Nani 24 maksudnya, halaman 24. 我看一下，coba ya, sebentar. Karena kelas Jumat sama Minggu beda ya, jadi saya takut saya salah ingat. 24页 halaman 24, yang ini kah? Oh, sampai grammar 有没有? Oke, berarti 23. Benar nggak? 23页 grammar 有没有 itu masih bagian 1. 对吗？ Benar? 对，好的。Kalau gitu, 我们看一下
23 页 halaman 23 teman-teman boleh lihat ke modul 到了第二部分对吧？第一部分 bagian pertama kemarin kita sudah bahas tentang 有没有， jadi 有 kalau negatif formnya atau tidaknya adalah 没有， 所以不会有不有 gitu ya, enggak kan kita taunya oh 不 nanti tinggal tambahin 不 enggak, khusus 有 dia negatif formnya pasti 没有 gitu ya. Jadi 有 ada atau punya, terus 没有 tidak ada atau tidak punya ya. Kemarin kita sudah bahas. Oke, kita langsung masuk ke nomor 2, 还是. 还是 di sini artinya atau. Jadi dia adalah atau untuk kalimat tanya. Ya, jadi kisi-kisinya atau tipsnya adalah dia digunakan untuk kalimat tanya di mana kita menanyakan salah satu opsi atau pilihan ya. Oke. Saya boleh undang volunteer untuk bantu saya baca, sekalian latihan baca, boleh? Ya, jadi kita akan lihat kalimat pertama dan juga contohnya ketika kita pakai 还是 di dalam kalimat ya. Ada Ibu Feli. 你好, Ibu, 早上好. Ya, saya sudah unmute. Apakah bisa, Bu Feli? 好， Oke. 早上好, Ibu. Ya, Ibu bisa? Suaranya belum kedengaran lagi. 早老师上好. Oh, 早上好，早上好, Ibu. Ibu boleh bantu saya baca kalimat pertama. 你是北京人还是上海人？好，你是北京人还是上海人？谢谢 Ibu Feli ya. 对啊，Pronunciasinya juga sudah bagus ya. 谢谢您，再见。理解。 Oke, Ibu boleh bantu saya mute ya. Sepertinya komputer saya error ya, nggak kelihatan kebuka apa enggak ya. Oke ya, Ibu boleh bantu saya. Saya lanjut dulu. 你是北京人还是上海人? Jadi tinggal diingat, oh kalau mau pakai atau, terus tanya kamu ini orang Beijing atau orang Shanghai ya? Kan pertanyaan nih, jadi pakai 还是gitu ya. Begitu juga contoh nomor 2 ya. Kita akan minta tolong baca. Volunteer berikutnya adalah Ibu Nani. Oke ya, Ibu Nani saya sudah unmute. 你好, Ibu. 老师你好，你好. 来念一下第二个句子, kalimat kedua. Coba dibaca. Halo, Ibu, keputuskah? 老师还是学生？ Oh, oke ya, sinyalnya agak putus sedikit ya. 他是老师还是学生? 很好, bacanya sudah benar ya. 谢谢您, Ibu Nani. 再见. Oke ya, sepertinya sinyalnya agak putus-putus. Nggak apa-apa ya, saya bantu mute. 谢谢 Ibu 谢谢老师。 Nani. Oh ya, oke, ini baru muncul suaranya. 谢谢 Ibu Nani ya, saya mute kembali ya. Jadi pertanyaan kedua, kalau tadi tentang orang mana gitu ya, orang Beijing atau orang Shanghai. Yang kedua adalah 他是老师还是学生? Dia adalah guru atau murid ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, oh ini guru apa muridnya gitu. Mungkin sepantaran-sepantaran. Jadi kita boleh memastikan dia itu siapa dengan bertanya, oh 他是老师还是学生? Oh, 他是学生, misalnya contoh ya jawabannya ya, dia adalah murid. 好，再来是第三个句子ya, kalimat ketiga dengan konteks yang berbeda. Saya minta tolong dibaca oleh Ibu Cai Taoyin ya, saya unmute. 你好, Ibu. 老师早上好， 早上好, Ibu. Oke, silakan Bu, dibaca kalimat yang ketiga. 他26岁还是27岁？很好呀，发音也很好，谢谢您Ibu. 谢谢再见，老师，再不见。客气，再见. Oke, nah kita lihat ya, konteks yang ketiga adalah tentang usia. Jadi, 他26岁还是27岁?
Kalau teman-teman merasa, aduh, Laoshi suinya diulang 2 kali gitu ya, boleh nggak saya hilangkan? Boleh banget ya. Jadi, 他26还是27岁? Boleh ya. Jadi teman-teman nanti kalau ini mau lengkap boleh, sui salah satu dihilangkan juga boleh, atau kadang-kadang misalnya kita sesama ini udah tahu konteksnya bahas usia, kadang-kadang orang tuh secara cepat akan bilang, 他26还是27? Jadi paham gitu, karena memang sama-sama kita lagi bahas usia, terus saya bilang, misalnya contoh ya, Ibu Cai Taoyin, 他26还是27? Jadi di situ konteksnya tahu, oh ya memang lagi bahas usia. Suinya boleh dihilangkan ya, supaya teman-teman nggak bingung. Kok saya nonton dia ngomongnya cuman angka doang ya? Iya, benar. Karena nonton kita udah tahu scenes-nya, jalan cerita, dan memang konteksnya lagi ngomongin apa ya. Jadi teman-teman nggak perlu kaget, misal orang bilang, 你26还是27? Misalnya contoh ya, kamu tahun ini 26 apa 27 ya? Gitu ya contohnya ya. 26还是27? Yang penting penggunaan 还是 untuk kalimat tanya. 好，我们再看一下第3部分. Kita lihat bagian ketiga. Saya minta tolong dibaca oleh Ibu Shirley. Ya, 你好 Ibu. 你好，老师。 Ya, oke. Baik Ibu, kita akan baca bagian ketiga. Ibu boleh bantu saya baca 1 dan 2. Ya, silakan Bu. 多大了？你今年多大了？多大了？多大了？ Oke. 你今年多大了？ Ya, tuonya masih agak naik, Bu. Sedikit ya. Ibu boleh ikutin saya. 你今年多大了？你今年多大了？ Yes, tuonya dia nada 1, jadi datar ya. 好，谢谢 Ibu Shirley. 再谢谢见。老师。不客气ya. Saya lanjut dulu, teman-teman baca dulu baru saya jelasin ya biar sekalian. Oke, kita lanjut berikutnya. Ada bagian ketiga dan keempat ya, baris ketiga dan keempat. Ada Ibu Leni. Hao, Ibu Leni, ni hao. 你好， Ya, baik Bu Leni boleh bantu baca yang ketiga dan keempat, silakan. 几岁？ Ji sui, nggak berubah nada karena ji-nya 3, sui-nya 4 ya. Jadi ji sui. 几岁？ Ya, ji-nya 3 jadi turun ya. Ji sui. Terus lanjut kalimat berikutnya. 你孩子几岁了？ Ya, ni haizi ji sui le. Jadi ni-nya juga tidak berubah, turun ke bawah karena nada 3 ya. Ni haizi ji sui le. Boleh sekali lagi. 你孩子几岁了？ Oke, 好, sudah bagus Bu Leni ya. 谢谢您，很棒。谢老师， Oke, Bu Keci, kita lanjut berikutnya masih ada 2 baris lagi. Ada Ibu Winnie. Oke, Ibu Winnie, ni hao. 早上好，老师。 Ya, 早上好 Ibu. Silakan baris ke-5 dan 6. 多大年纪？ 多大岁数？ 很好。多大年纪，多大岁数。bawahnya lagi, 1 Bu. 您多大年纪了？很好，您多大年纪了？谢谢您，Ibu Winnie. 再见。谢谢老师，再见。 Bu Keci, 再见. Oke, kita lihat untuk konteks usia. Jadi mungkin teman-teman selama ini taunya tentang jisui. Ya, jadi kalau laoshi, misalnya saya nggak tahu, terus saya tanyalah semua orang ya dengan semua usia, mau dia tua maupun muda, saya pakai jisui, apakah salah? Apakah orang nggak paham? Orang paham ya. Terus kalau salah sebenarnya bukan salah yang kayak salah terus disalahin gitu ya, bushida. Cuman menurut budaya dan juga norma itu nggak pas gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini di sini saya jabarin cara menanyakan usia. Nah, kita bahas dulu tuota. Tuota itu kalau kita artikan langsung itu berapa besar. Ya, jadi di sini konteksnya tuota le. Kan tuo di sini dia nada 1 dan di sini dia bukan banyak, tapi dia sebenarnya adalah kata tanya. Misalnya, 你家有多远?
gitu ya. Rumahmu dari sini ada berapa jauh gitu ya. Jadi tuo di sini dia ada kata tanya sebenarnya ya. Makanya tuo tak berapa besar. Misal contoh konteksnya saya mau beli lemari gitu ya. Terus oke, laoban tadi yang hua gitu ya. Saya telepon lah tokonya gitu ya. Terus bosnya bilang, "您要买什么样的衣柜呢?" gitu ya. Anda mau beli lemari baju yang kayak gimana? Oh, 我想买那个粉红色的, misalnya dia video call sama saya bilang, oh saya mau beli yang pink itu. Terus habis itu kan kalau digambar kan kita nggak tahu berapa besar ya. Saya tanya, oh, 这个多大?多大? Jadi saya minta ukurannya sebenarnya ya. Jadi itu konteksnya. Nah, tapi kalau misalnya contoh kalimatnya, 你今年多大了? Oh, di situ berarti artinya usia. Huruf Mandarinnya sama ya teman-teman ya, maksud saya. Kalau kayak saya cerita begitu itu huruf Mandarinnya pasti sama. Jadi begitu nanti teman-teman di konteks lain ketemu tuota. Loh, Laoshi kan bilang tuota itu usia berapa? Kenapa di sini jadi berapa gede gitu ya? Iya, arti directnya itu berapa gede sebenarnya ya. Tapi kalau di konteks kita kayak ni jinian tuota le. Tahun ini kamu berapa usianya? Berapa gede? Ya, mungkin bahasa Indonesia juga ada ngomong gitu kali ya. Tapi kita lebih konteksnya adalah usia ya, umur. Nah, tuota dipakai untuk yang anak kecil rata-rata di atas 10 tahun ke atas. Sampai seperti kita. Sepantaran sama kita. Sepantaran sama kita, bukan, sorry ya, bukan seperti kita. Nanti teman-teman bingung seperti kita, saya usia berapa, Laoshi usia berapa, kan beda. Sepantaran kita. Contoh saya ketemu orang yang 20-an sampai 30-an gitu ya. Nah, saya boleh tanya dia, nih, 今年多大了? Gitu ya. Jadi sepantaran sama kita. Ukurannya adalah sepantaran sama teman-teman. Ya. Misalnya Laoshi saya umur 50. Saya ketemu orang yang 50. Jadi saya pakai apa? Pakai apa teman-teman? Saya tunggu dulu ya, biar iya benar. Jadi sepantaran ya. Itu. Ya, jadi kalau kayak gitu responnya udah masuk dan benar, saya lega gitu ya, biar teman-teman paham, oh tuh tak kayak gitu ya, sepantaran. Atau kalau kita lihat anaknya kayaknya tinggi gitu ya, kita mau nanya anaknya usia berapa. Ni de haizi jinian tuo da le. Ya, kan kalau kita bisa lihat. Nah, kalau kita bisa contoh ya, banyak pertanyaan kreatif, saya nggak pernah lihat anaknya, jadi saya tanya gimana. Nah, mungkin kayak misalnya, oh sepantaran saya harusnya anak-anaknya pada 9, 10, 11 gitu. Ya sudah kita tanya ya tuota. Tapi kenyataannya ternyata anaknya masih 4 tahun. Contoh anak saya masih 4 tahun. Terus saya salah dong Laoshi. Enggak, kayak gitu tuh orang nggak sampai, salah loh anak saya baru umur 4. Enggak, puhui de. Ya, jadi teman-teman tidak usah khawatir ya. Nah, tadi tuota udah, kita akan bahas jisui. Nah, jisui itu biasanya untuk anak yang di bawah umur 10 tahun. Terutama teman-teman lihat, anak kecil lucu banget. Nah, kita mau tanya anak mamanya gitu ya. Misalnya mamanya orang China gitu ya. Jadi, teman-teman boleh tanya, ni de haizi atau ni haizi ji sui le gitu ya. Misalnya, 3岁了, 今年3岁了. Ya, tahun ini usia 3 tahun ya. Sampai di sini cukup jelas? Nah, terus kita lanjut konteks berikutnya. 多大年纪,多大岁数. 多大 tadi kita sudah bahas ya. Nah, ditambahin 年纪 sama 岁数. 年纪 itu sebenarnya kalau teman-teman tanya saya artinya apa? Artinya usia. Terus 岁数 dari 岁, dia lengkapnya adalah 岁数. Shu itu hitungan ya, usia juga. Tapi ini kata benda ya. 多大年纪,多大岁数 dipakai untuk orang yang senior di atas kita. Contoh saya ketemu orang 60-an. Terus saya mau tanya, Anda tahun ini umur berapa? Kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, tapi kalau bahasa Mandarin saya akan pakai kalimat terakhir. 您多大年纪了? Gitu ya. Misalnya Bobo, 您多大年纪了? Bobo itu om ya. Ini panggilan saja gitu ya. 您多大年纪了? Begitu juga misalnya saya tanya mamanya teman-teman semua. Pasti lebih senior, benar nggak? Jadi saya akan tanya, 您妈妈今年多大年纪了? Sampai di sini cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Jadi kita ada konteks untuk nanyain usia. Dan boleh saya sekali lagi, kalau misalnya teman-teman merasa,
Oh ya, saya nggak gitu tahu ya usianya berapa. Kira-kira aja loh, menurut saya kayaknya anaknya segitu yang tadi saya cerita, silakan dipakai ya. Tapi bukan langsung orang akan salahin, salah nih, kemarin harus jelasin ini harusnya pakai jisui, jadi salah. Enggak sampai segitunya ya. Oke, baik. Kalau gitu, oh ya ada satu kalimat di bawah ya, di halaman berikutnya. Ya, ni papa tuoda sui shu. Ya, jadi papa kamu usianya berapa, umurnya berapa. Karena papa, misalnya dia sepantaran kita, ya papanya pasti lebih senior ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Pak Suyosan. Tuta buat ukuran sepatu boleh ya, Laus? Boleh, boleh. Tadi contoh saya lemari gitu ya, kepikiran saya lemari. Sepatu juga iya. Misalnya contoh ya, teman-teman lagi beli sepatu, terus Fu Yuan ya, pelayannya bilang, 您穿多大的? 您穿多大的? Ya, atau kadang-kadang nomor apa gitu ya, 什么号? Boleh. Kadang-kadang dia tanya ya, 什么号? 号 itu nomor. Kalau enggak ya, 您穿多大的? Ya, jadi dia mau ambilin size-nya. Benar. 多大 itu berapa besar, dia umum banget ya. Bisa tadi lemari, bisa sepatu gitu ya. Shu itu adalah hitungan angka ya, hitungan atau angka ya. Sui itu usia, sui shu, angka usia kalau kita mau translate detail ya. Itu pertanyaan dari Bu Leni. Oke, saya langsung ke konteks berikutnya, liang sama nanti sesudah ini kita langsung sambung ya, penggunaan liang sama Oke, baik, yang lebih detail di belakang. Masih ada tunjuk tangan berikutnya. Ada Lenovo. Ini Bapak atau Ibu ya, coba saya unmute dulu. Nin hao. Ya. Nin hao. Saya sudah unmute. 你好，老师，早上好。 Oh, dengan Ibu Min Guixing. 我姓蔡，我是Lisa， Oh, Ibu 我 Lisa 是ya. 星期五的。 Oh iya, 好的好的，没关系。Ibu nggak rename, jadi sorry ya, saya nggak bisa sebutin nama ya. Baik, Ibu Lisa, kita akan baca yang bagian keempat. Ibu boleh bantu saya dari liang, terus habis itu ke bawah ya semuanya ya. Silakan Ibu Lisa. 1、2、3。两个孩子，两位老师，两个学生。很好呀，发音也很好，谢谢您Ibu Lisa。谢谢。 Ya, 再见. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Ada liang sama ya. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang liang maupun di mana saya kasih patokan kalau liang ini adalah jumlah. Jadi kalau kita mau nyatakan 2 dan artinya adalah jumlah atau total, maka kita pakai liang. Ya. Terus untuk jam kita pakai liang. Misalnya jam 2, 我们说2点 gitu ya, sampai situ ya. Nah, kalau tidak perlu dihafal sebenarnya. Yang penting teman-teman ingat pola. Dia dipakai di mana? Di urutan. Contoh, kalau maksudnya nggak bisa hafal, ini dia pakai konteks apa? Ya, yang saya bilang ingat pola gitu ya. 1、2、3、4 dan seterusnya. Di mana mereka itu adalah urutan bilangan. Nah, jadi urutan itu dipakai di apa? Misalnya lesson pertama, lesson kedua. Lesson kedua kita bilang 第二课 gitu ya. Anak kedua, 第二个孩子. Guru kedua, 第二个老师. Sampai di sini cukup jelas? Ya, jadi urutan gitu ya. Kita kemarin sempat bahas sedikit ya, kalau nggak salah di konteks grammar yang sebelumnya. Baik, kita akan lihat ke bawah. 2个孩子, 2 orang anak. Ini total ya. 你带了几个孩子? Misalnya contoh kita PIC camp gitu ya. Campnya anaknya satu camp berapa anak ya gitu ya. Jadi saya absen contoh ya. 你带了几个孩子 ya. Kamu bawa berapa orang anak? Misalnya contoh 2 orang. 2个孩子 total jumlah ya. Begitu juga
我们班上来了老师 gitu ya. Kelas kami datang guru gitu. Terus saya mau tanya, 几个老师, 几位老师 gitu ya. Berapa orang guru? 2 orang guru. Total ya. 2位老师, 2个老师 juga boleh ya. 位 itu adalah kata bilangan untuk orang yang sopan. 再来2个学生, 2 orang murid ya. 2个学生 totalnya ada berapa murid? Totalnya ada 2 ya. 2个 total jumlah. 好, saya rasa ini cukup jelas. Ya, ada pertanyaan yang masuk. Seumpama tidak pakai su, nggak apa-apa ya, Laoshi kalimatnya. Di mana, Bu Leni? Oh, ini ya. Kalau ini tidak bisa, Bu. Dia harus pakai su. Tuota sui itu nggak bisa. Karena frase yang saya kasih ini. Tuota sui su itu satu frase umur berapa. Tapi kalau jawab nggak pakai su. Ya, misalnya usia 72. Berarti 72 岁. Kalau jawaban pakai sui saja. Tapi kalau pertanyaan harus pakai frase. Makanya saya jabarin per frase. Nggak dipisah. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya misalnya, 您今年多大年纪了? 我今年72 岁. Usia 72 tahun. Ya, jadi sampai di sini cukup jelas ya, Bu. Kita lanjut berikutnya untuk ukuran baju bisa tidak? Ya, 多大? Berapa gede? Misalnya, 你穿多大的? Boleh, boleh Bu Ana ya. Jadi, 多大 itu dia umum banget. Bisa di sini konteksnya 多大了, karena ada le. Jadi, usia berapa? Tapi kalau di luar sana, misalnya teman-teman dengar 多大. Oh iya ya, Laoshi pernah cerita, 多大 itu berapa gede. Bisa lemari, bisa tadi Pak Suyosan tanya sepatu, bisa sekarang Ibu Anang tanya tentang baju. Boleh ya. Jadi nanti ini siap-siap belanja di China ya. Ya, jangan lupa oleh-oleh ya. Enggak bercanda. Oke, kita lanjut berikutnya. 24. Oke ya, ini sudah beres. Iya, udah siap-siap belanja karena tanyanya sepatu, baju gitu ya. Oke, enggak bercanda ya, biar pagi-pagi nggak ngantuk ya. Oke, teman-teman saya mau tanya, pinyin 26页已经读过了吗? Pinyin yang halaman 26 sudah dibaca? Ya, halaman 26 sudah dibacakah? Uang loh, 是吧? Ya, oke, nggak apa-apa. Coba saya scroll sedikit. Saya takut ketinggalan. Halaman 20 sudah? Halaman 20? Ya, sampai teman-teman ingat-ingat ya. Takutnya saya ketinggalan juga. Jadi kalau teman-teman yang cuma ikut hari Minggu, mungkin boleh buka, lihat catatannya. Harusnya kalau kita bahas ada catatan ya. Kayak gitu. Sambil saya lihat pertanyaan masuk, luas rumah bisa pakai tuota loh, bisa Bu. Berapa besar? Jadi dia sepertinya umum banget ya. Fangzi tuota gitu ya. Misalnya kita mau beli rumah ya, kita tanya dulu ya. Tuota, berapa besar? Kalau di situ konteksnya orang udah tahu berapa kali berapa gitu ya. Tuota. Tanya pakai D ya Bu ya. DA. Oke. 大家忘了吗? 我们的拼音到哪了? Pinginnya sampai di mana ya teman-teman ya? Ini sudah atau halaman yang berikutnya tadi? Ya, saking ini ya Jumat ikut terus Minggu ikut jadi bingung ya karena urutannya beda ya. Kalau Jumat udah beres semua. Nah, apa? Kita coba lihat yang berikutnya ya. Nanti teman-teman kalau misalnya, Laoshi saya merasa kayaknya yang Minggu halaman 20 belum. Info saya ya, biar kita bahas. Jadi sama-sama adil ya, semua dibahas di kelas, baik Jumat maupun Minggu. Baik, 我们看一下26页. Kalau 26 harusnya belum. Ya, harusnya belum yang untuk hari Minggu. 来，我们看一下学拼音. Teman-teman sekali lagi, saya pengen kasih tahu teman-teman perlu pede ya, karena dari sekian kita latihan pinyin, pronunciation-nya udah oke. Baca, pronunciation udah oke,
tinggal nadanya itu lebih dipasin, tapi itu nggak apa-apa, itu memang perlu jam terbang, nggak bisa dalam waktu singkat. Cuman teman-teman begitu terus latihan, sebenarnya ini hasilnya udah oke untuk baca. Nah, saya ada bahan di belakang yang tentang kalau teman-teman dengar bagaimana mentranslate-nya untuk ditulis di dalam pinyin gitu ya. Karena yang kita dengar sama yang kita tulis itu ada sedikit berbeda. Benar nggak teman-teman? Nah, kalau teman-teman memang ada kendala seperti itu, mungkin tambahan materi di belakang, itu akan saya bahas. Tapi kalau menurut teman-teman, enggak sih, Laoshi, saya sudah oke. Begitu orang bilang, pie pa. Oh, saya bisa tulis kok, gitu ya. Itu kan berarti listening, terus orang bilang begitu, misalnya contoh, teman-teman berinteraksi sama orang China, terus orang China bilang, pie pa itu jangan takut. Oh, saya tahu loh ya cara tulisnya dalam pinyin. Nah, kalau itu oke, nggak jadi masalah, mungkin yang belakang berarti nggak perlu gitu ya. Nah, jadi teman-teman coba lihat. Kalau untuk bacanya udah oke. Bacanya karena saya tahu teman-teman ikutin cara saya kopas gitu ya. Copy, paste. Ya, jadi itu apa namanya, sudah bagus ya, sudah oke. Baik, kita akan lihat Xue Pinyin halaman 26. Yang mau jadi volunteer boleh. Jadi kita akan latihan bagian pertama itu adalah B sama P. Masih ingat nggak? B sama P kalau dalam pelajaran pinyin mereka bunyinya seperti apa? Yang masih tunjuk tangan boleh bantu saya. Oke, Ibu Ita. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, baik. Ibu Ita, B dan P bacanya apa kalau dalam pinyin? 波婆 Oke, baik ya. Saya bantu revisi sedikit. Po, ya. B bacanya po. 波 Nah, kalau P bacanya, 波 ya benar ya. Po. P baca PH. Tapi bacanya yang dia sendiri-sendiri itu bacanya po. Boleh sekali lagi. Po sama po. 波 Mm-mm. 波 Ya, oke ya. B sama P. Oke, lanjut kita bagian 1. Coba dibaca beserta nadanya. Silakan. 巴 Hmm. 他 Dan hao. Pa sama pa. 谢谢您, Ibu Ita, sudah benar ya. 谢谢,再见.谢谢很棒。老师，再 Ya, 见。 bukachi. Kita lanjut berikutnya. Ada 2 dan 3 ya. Oke, ada Ibu Ana. Ibu Ana, ni hao. 你好，老师。 Ya, baik. Ibu Ana, kita akan baca yang kedua ya. Ada nomor 2, ada BAI. Ketemu, Bu? Ya, Ya, Ai. silakan. Nah, ada 2, Bu. ya. Oke, silakan. Bye. Oh, pai masih 1. Kalau nada 2, kita naik ke atas digantung gitu ya. Pai, Bye. yes, itu nada 2 ya. Kalau sampingnya PAI, bacanya gimana? Bye. Pai masih 1. Lanjut, Bu. Kalau nada 2 gimana? Kalau kita latihan nada, pai, oke, nada 1. Nada 2? Bye. Ya, pai, betul. Pai. Jadi, oke, sip. Jadi, pai. Ada hanya gitu ya, Laus. Ya, jadi kalau Ibu misalnya, aduh Laus, kalau saya langsung ke nada 2 masih agak bingung, begitu juga teman-teman yang lain, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya, oh Laus, saya perlu 1 dulu baru 2. Nggak apa-apa, it's okay ya. Jadi misalnya, oh saya cuma bisa keluar 1 gitu ya, nada 1 maksudnya ya. Misalnya, pai, pai, oh itu 1. 2, nah tadi kan saya sengaja nggak kasih tahu dulu, saya bilang, oke 2 lanjut. Nah, pai, itu 2. Kadang-kadang orang nggak bisa langsung, nggak apa-apa. Itu masih tahapan kita belajar, nggak masalah ya. Oke, Bu Ana, boleh sekali lagi untuk nada 2 ya. Kita coba lagi. BAI. Bye. Oke ya, BAI yang depan dulu, Bu. BAI nada 2. Bye. Oke, pai. Kalau PAI nada 2. Bye. Ya, PH ya. Jadi kalau P bacanya ditambahin H. Pai ya.
pai, nadanya udah benar ya. Oke, kita lihat yang bagian ketiga, Bu. Bagian ketiga ini nada berapa, Bu? Nada ke Tanda nadanya adalah nada ke ini nada kedua. Keempat. ya, nada keempat ya, Bu ya. Baik, kalau gitu silakan dibaca BAN nada 4 gimana, Bu, bunyinya? Pan. Oh, nada 4 ditekan, jadi belakangnya jangan naik ya. Pan. Pan. Ya, kalau PAN Pan. ya tinggal tambahin H ya, Bu. Jadi P dibaca PH. Pan. Pan. Ya, pan sama pan ya. Oke. Sisi ini Bu Ana sudah bagus ya. Terus berlatih ya. 再见 Ibu. Oh, oke, sudah di mute ya. Baik, saya lanjut lagi ya. Jadi nggak apa-apa, ini beda-beda nada, teman-teman bisa perhatikan. Kita lihat bagian keempat, volunteer berikutnya. Ada Ibu Leni. Oke ya, Ibu Leni nih hao. Yang mau coba baca boleh tunjuk tangan ya. Oke, Bu Leni kita baca yang keempat dulu. BAO itu nada berapa, Bu? Suaranya belum kedengaran sama saya, Bu. Ada 3. Ya, nada ketiga ya. Baik. Nah, silakan Bu dibaca BAO nada 3. Pau. Ya, diayun dikit ya, Bu. Jadi diayun tuh maksudnya full karena dia baca tunggal nada 3. Pau. Pau. Ya, turunnya terus belakangnya full. Oke, kalau PAO? Pau. Yes, 很好, pao. Ya, jadi kita lanjut berikutnya di bawah, Bu. Ada D sama, oke. D sama T, Tahu. Bu. D bacanya gimana, Bu? Tahu. Oh, Ibu langsung baca satunya ya. Oke, tau. Kalau Yang misalnya mana, TAO, Lause? Nggak dengar oh, tadi. oh, baik-baik, nggak apa-apa. Jadi kalau D dibaca sebagai pinyin doang sebelum dia gabung sama vokal ya sebagai konsonan, dia bacanya apa, Bu? D bacanya apa? T. Iya, Tahu. bunyinya Tahu. bukan tau ya. Jadi D bacanya te. Ya, nanti kita dengar rekaman pinyin ya. Te, kalau T bacanya Te. ya, te, ya ada H. Betul ya. Te sama te. Nah, kalau nomor satunya dibacanya gimana, Bu? DAO nada 4. Tahu. Oke. Kalau TAO? Tahu. Ya, 很好ya. Pronunciation sama nadanya sudah bagus ya. 发音和声调都很好。谢谢 Bu Leni. 再见。谢谢老师。 Ya, bukachi. Mute kembali. Kita bahas dulu sebelum lanjut. Jadi tadi ada pau, nada 3 ya. Terus P bacanya PH. Pau, nada 3 juga ya. Nah, sekarang ke bawah. Kenapa saya suka ngomongnya D sama T? Saya nggak bacain langsung supaya saya mau reviewin teman-teman. Masih ingat nggak waktu kita belajar cuma konsonan? D bunyinya apa? T bunyinya apa ya? Oke, nah ketika mereka gabung sama vokal, terus ada nada, itulah jadi pinyin gitu ya. Nah contoh yang tadi satu udah dibaca sama Bu Leni dengan benar, tau sama tau ya, T baca TH. Baik, kita lanjut yang nomor 2. Ibu Cai Taoyin, oke baik, saya akan unmute. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Ni hao. Oke Ibu, kita akan baca nomor 2. Nomor 2, DUO sama TUO ya. Silakan Bu. 多 托 很好再来第3 yang ketiga. 懂同 Ya, agak ayun sedikit ya karena dia tunggal. Tung, 懂 tung, gitu ya. Terus 同 tung. Jadi nada 3 ya. Tung. Boleh sekali lagi yang nomor 3-nya?
董，童，Iya, 谢谢您 Ibu 蔡谢谢老 Tamin. 师， Ya, 不客再 气. 见。 Jadi teman-teman kalau misal bingung kan kalau kita lagi ngomong kan nggak begitu. Iya, ini karena latihannya tunggal satu huruf. Kalau misalnya lagi ngomong dia sebenarnya turun, baru yang fullnya itu nyambung ke huruf sampingnya gitu ya. Tapi ini karena saya bilang basic gitu ya, akar satu kita berbacanya benar-benar jelas sehingga nada kita nggak lari. Kalau teman-teman merasa, iya kok Mandarin saya misal nadanya lari gitu ya, orang bilang tiao karena ini pakem polanya nggak kuat. Nah ini sebenarnya latihan ini mungkin agak bosen, tapi ini sebenarnya ya itu ya, mau untuk balikin logatnya biar nggak lari gitu ya. Oke. Baik, tadi Ibu Cai Taoyin bantu saya baca tuo sama tuo ya sudah benar semua. Nah, kalau tongnya beliau sudah benar, cuma karena ini sendiri tunggal saya minta dibaca full ya. Tong sama tong. Jadi kita tahu oh sebenarnya dia adalah turun ke bawah ya, kayak gitu ya. Tong. Hao, 再来第四, yang keempat. Ada Ibu Linda. Oke, Ibu Linda ni hao. 你好，老师。 Ya, Ibu boleh bantu saya baca yang keempat, DU sama TU. Silakan sesuai nadanya. 图，图， Oh, nada dua. Jadi, tu sama? 图， Iya, betul. Tu, ya, T baca TH. Tu sama tu. Boleh sekali lagi, Ibu Linda? 图，图， Yes, 很好. Sekarang ke bawah, Bu. Ada G sama K. Ketemu ya, Bu? 呀， Oke. G bacanya apa? K bacanya apa, Bu? 个，个， Ke, nggak apa-apa. Ke, 个， kalau K, 科， ya K baca KH ya, sudah benar. Ke sama ke gitu. Nah, kebetulan di bawah dia gabung sama vokal E juga ya. Nomor 1 silakan Bu. GE sama KE tapi nada 2 ya, silakan. 1, 2, 3. 科， Itu 1 Bu. Itu 1. Kalau 2 dilanjut Bu. 科， Nada 2-nya. 科， Yes, itu untuk bacaan ke nada 2 sesuai teks ya. Oke, sekarang KE nada 2. 可， Yes ya, ke. 很好，谢谢 Ibu Linda. Ini Ya. 1, 2 ini cara bacanya. Oh, enggak. Jadi Ibu, karena gini, kita latihan dari nada 1, 2, 3, 4. Bener nggak? Urutan. Jadi Ya, sebenarnya polanya di diri kita itu udah ada akar. Kan benih, terus dia bertumbuh ada akar. Nah, jadi begitu kita keluar, kadang-kadang itu memang nada 1. Nah, begitu kita sadar bahwa, oh iya saya baca nada 1. Nggak apa-apa, ini nada 2. Berarti tinggal misalnya contoh, ke, oh nada 1 ya. Oh nada 2 berarti ke. Sebenarnya kita tahu nada 2-nya apa. Cuma begitu kayak mau sendiri langsung itu memang belum. Nah, nggak apa-apa. Butuh latihan nanti begitu udah fasih akan otomatis oh nada 2 ke karena udah ter-record kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa nada 1 oh berarti nada 2 ke gitu Bu. Jadi maksud saya kuncinya saya kasih. Nggak perlu selalu Ibu tanya nada 2 gimana. Oh patokannya 1 dulu deh nggak apa-apa. Ke 2 oh ke. Buktinya tadi saya nggak kasih tahu. Saya bilang oke Bu lanjut nomor 2. Nada 2. Ibu bisa baca. Kayak gitu Bu. Caranya kalau latihan di rumah. Gitu ya. Oke, Laos. 不客气，加油。Jadi gitu teman-teman, maksudnya teman-teman kalau latihan di rumah pun tanpa saya bisa gitu. Misal contoh, aduh saya belum bisa langsung misalnya nada 2 atau nada 3 langsung, ya nggak apa-apa. Nada 1 dulu. Ke, oh itu 1. Ke, oh 2, 2. Ke, nah begitu tadi teman-teman lihat nggak? Bu Linda baca ke, terus begitu mau ke sampingnya kan nadanya sama, cuman K, jadi bacanya ke H. Ke, beliau nggak usah ke nada 1. Jadi percaya sama saya, memang kita punya kemampuan itu gitu, cuma perlu dilatih. Jadi sebenarnya, oh 2, nanti dia ngikut. Ya teman-teman pakai cara saya kopas gitu ya. Iya, jadi nggak apa-apa kok, nggak masalah ya. Jadi saya paham kan, nggak ada, misalnya ada yang nggak bisa langsung.
Oke, lanjut nomor 2. Saya lanjut berikutnya yang masih tunjuk tangan ada Ibu Cindra. Oke, ni hao Ibu. 你好，老师。 Ya, Ibu kita akan baca nomor 2 ya, GU sama KU. Silakan Bu. 五五 Ya, 苦 ku. Oke. Terus 苦 yes ya, ayunannya juga udah benar ya. Ku. Ku. Oke, kalau nomor 3 Bu gimana? 开 Kai. 开 Hai. Oke, nada 1 ya. Nomor 4 silakan Bu, satu lagi. 到 Mm-mm. 好很好，发音和声调都很好。谢谢您，Ibu Cindra，再见。谢谢老师，再见。再见. Ya, jadi teman-teman, Bu Cindra udah bagus ya dan dia bisa. Oke, ada yang. Masalah telepon. Oke, baik ya, ada yang bocor. Jadi teman-teman lihat Bu Cindra udah langsung bisa. Jadi maksud saya itu memang karena proses latihan ya. Kalau mau nanti Bu Cindra boleh bagi testimoni. Jadi bagi teman-teman yang pertama kali, aduh kok bisa ya? Kok saya belum ya? Enggak, itu karena memang latihan. Jadi saya yakin semua orang bisa ya. Cuman caranya yang benar, cara yang benar yang sering saya kasih tahu. Caranya gini ya kalau teman-teman mau latihan di rumah gitu. Oke, baik. Jadi tadi sudah dibaca yang benar ya. Ada ku ya, nada 3. Terus kalau nada 1 kai sama kai. Sama satu lagi yang keempat itu adalah nada 4 juga. Kau sama kau gitu ya. Jadi G sama K. Sebenarnya ini saya ngajarnya lebih maju ya. Kalau ini sebenarnya dia cuma minta kita tuh bedain G sama K. Kalau saya udah langsung tambahin teman-teman yuk sama nadanya dibenerin biar bagus ya. Oke, baik kita akan lanjut satu orang lagi. Ibu Nani ya. Oke, ni hao Ibu. 老师你好， Oke, Bu Nani ni hao. Kita akan baca J sama Q. Oh, J sama Q konsonan bacanya apa, Bu? 鸡 Mm-mm. 七 Tuh, ci sama ci gitu ya. Q bacanya ci. Hao, sekarang dia masuk ke dalam gabung sama vokal. Gimana Bu yang nomor 1? 聚 Ju, 去 很好. Sama? 去很好, cu ya. Ju sama cu. Teman-teman bisa lihat di layar bentuk mulut saya memang harus maju gitu ya biar keluar bunyinya. Ju. Ju itu JU nada 4, cu sama cu nada 4 juga tapi Q jadi ada angin ya. Baik, nomor 2 Bu boleh bantu saya? 尖 Aha. 尖 很好. Jian sama Qian. Oke. Nomor 3 Bu boleh bantu bacanya gimana? 脚 Mhm. 桥 Ya, 很好. Nada 2 ya. Jiao sama qiao. Nada 2. Gantung di atas kalau nada 2 ya. Nomor 4 diselesaikan. 讲 Di ayun lagi 讲 lebih full. 讲 Yes. Jiang. Terus sama 讲 qiang. 讲 Yes. Nomor 4 boleh sekali lagi. 讲 Hmm. 讲 Yes, 很好. 谢谢 Bu Nani, sudah bagus semua 谢 ya. 谢老师。 Bukaci, saya mute kembali ya. 谢谢同学们 yang sudah berpartisipasi ya, jadi volunteer pagi ini. Udah bagus semuanya ya, masukan yang saya kasih itu biar teman-teman bisa lebih advance lagi ya. Jadi sebenarnya semuanya udah bagus ya. Oke, kita lihat dulu. Teman-teman jangan pernah bosan. Saya cuma mau ingatin ya, J, Q, X, dan Y. Ini khusus 4 ini ketika ketemu U bacanya adalah U-nya jadi apa? Bukan U tapi U ya, kita ada satu vokal begini benar?
Jadi pokoknya patokannya JU, QU, XU, YU. Ketika ketemu U, walaupun dia tidak ada titik 2 di atas, dia akan baca Y. Makanya tadi Bu Nani baca JU nada 4. Ju, gitu ya. Kalau Ju nada 1. Ju nada 2. Ju nada 3. Ju nada 4. Ya. Nah, begitu juga QU ya. QU juga bacanya mulutnya setengah bulat. Terus nada 4 去 ya. Ni去哪儿? Ni 去哪儿? Karena ini nanti yang teman-teman suka ketukar-tukar sama CHU. Ya, kalau CHU bacanya U. Ya, nanti kita bahas ya. Mungkin dapat juga di sini. Oh ya, ada di bawah. Begitu teman-teman, kenapa saya tegasin ini supaya teman-teman punya patokan gitu ya, bahwa pokoknya nggak usah pusing. J, Q, X, Y ketemu U, mulutnya setengah bulat ya, atau Y ya. Oke, kalau yang lainnya sih seperti biasa ya. Jian sama Qian, yang nomor 2. Kalau nomor 3, Jiao sama Qiao. Jadi J sama Q. J itu bunyinya C, cici. Kalau Q bunyinya Qi, ada angin ya. Qi, CH. Bunyinya CH kalau Q. Baik, nomor 4, Jiang sama Qiang. Ya, Qiang. Q bacanya CH. Seperti itu ya. Ini sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa J sama Q itu berbeda bunyi yang keluar ya. Oke, Ibu Sinta. Jiang sama Qiang. Oh, Ibu sekarang saya baca gitu kedengaran beda nggak Bu Sinta? Jiang, Qiang. Kedengaran Bu? Begitu juga Bu Leni yang bertanya-tanya tentang J dan Q. Sekali lagi ya. Jiang, Qiang. Oke, dengar dikit ya, nggak apa-apa. Nanti boleh digedein ininya ya, volumenya pas dengar ulang. Jadi pokoknya J ini bacanya C. C-nya kayak bahasa Indonesia C ya, cici ya. Tinggal dia belakangnya vokalnya apa? I-A-N-G. Oke, berarti Ji sama Yang, Jiang itu nada 1. Itu cara spell. Terus kalau ini nada 3, berarti Jiang, ya, C. Kalau Q itu CH. Tadi kan saya sempat bahas ya, Q itu bacanya CH. CHIANG. Qiang, ada angin ya. Qiang, gitu ya. Jiang sama Qiang. Oke, kedengaran beda kah? Cukup ya, jadi J sama Q. Itu bedanya begitu. Ya, oke, kita sampai di sini ya, teman-teman bantu saya ingatin pininnya berarti sampai di J sama Q. Ya. Bu Sinta sempat ikut pelajaran Hanyu Pinyin saya yang awal-awal nggak, Bu? Saya cross check dulu ya. Sempat ikut, Bu? Bu Leni sempat ikut? Kalau memang belum, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti bisa ikut rekamannya ya. Biasa Pancang suka share. Jadi karena gini, kalau bingung kadang-kadang belum ikut, ya, makanya saya cross check ya. Kalau belum ikut nggak apa-apa, nanti bisa ikut rekamannya. Jadi biar klop ya. Ini sebenarnya karena saya nggak jelasin dari awal lagi nggak, tapi ini lanjutan latihan soalnya ya. Ya kalau baru 2 bulan saya belum tahu ya. Kita berarti mulainya, oh iya, kalau 2 bulan berarti nggak dapat, Bu. Ya, nanti Ibu boleh lihat di rekamannya Pancang tentang Hanyu Pinyin yang benar-benar basic dari awal saya ajarin. Dari cara baca konsonan, vokal, terus spell. Ya, oh kalau 2 bulan berarti iya nggak dapat. Kita sudah hampir mau setengah tahun ya, yang modul 1 ya, benar nggak? Yo, nggak berasa ya. Berasanya kayaknya sebentar doang, makanya saya bilang, sebentar doang teman-teman udah fasih. Ternyata enggak ya, sudah 6 bulan ya, tuh mah. Itu Pancang bantu saya ya, ada rekaman Hanyu Pinyin. Nah itu, jadi maksud saya perlu dilengkapi dengan itu, sehingga klop, karena dia step by step memang ya. Oke ya.
觉得1个小时真的太快了ya. Sudah 1 jam cepat banget nggak berasa ya. Ada Bu Nani bantu saya ingatin. Iya, 真的很抱歉，因为我今天有事，所以我们提早下课ya. Mohon maaf karena hari ini saya ada urusan, jadi kita lebih awal selesai kelasnya ya. 好，那我们下星期见。Kita sampai ketemu minggu depan. 谢谢班长，谢谢同学们，再见。祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老师，谢谢谢谢老师，谢谢班